Shalom, selamat datang di Renungan Harian Rhapsody of Realities Indonesia, edisi 11 Februari 2026. Judul renungan hari ini adalah Berdoa dalam Roh. Ayat Alkitab pembukaan kita terdapat dalam Roma 8 ayat 26 yang berbunyi, "Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan." Berdoa dalam Roh adalah cara paling efektif bagi kita untuk berdoa sebagai orang Kristen. Namun berdoa dalam Roh terdiri dari dua bagian. Pertama, ketika rohmu berdoa dengan inspirasi dari Roh Kudus, memberimu perkataan dengan bahasa lidah. Ketika engkau berdoa dengan bahasa roh, rohmu dikuatkan, dibangun semakin tinggi dan kokoh. Yudas 1 ayat 20-21. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. 1 Korintus 14 ayat 4 berkata, "Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri." Inilah mengapa kami berkata bagi umat Tuhan untuk berbahasa roh sebanyak mungkin. Ini menjaga rohmu, jiwa, dan tubuhmu dipenuhi kuasa Tuhan. Engkau dibangun, diperkokoh, dikuatkan dengan kuasa di dalammu oleh Roh Kudus. Haleluya! Namun ada tingkat kedua dalam berdoa dalam roh yang juga memberi berkat dan manfaat yang besar. Kali ini, bukan rohmu yang berdoa, namun Roh Kudus sendiri berdoa dan bersyafaat melalui engkau. Itulah yang kita baca dalam ayat pembuka kita. Dalam bagian pertama, Dia memberimu perkataannya, engkau berkata-kata dengan bahasa lidah. Namun pada tingkat kedua ini, tidak ada perkataan yang diucapkan. Engkau tidak berkata dalam bahasa yang dikenal atau tidak dikenal. Sebaliknya, yang keluar adalah helaan nafas dan erangan dari Roh Kudus. Pada tingkat ini, Roh Kudus yang mengambil alih sepenuhnya, berdoa melaluimu secara harmonis sempurna dengan kehendak Bapa. Ketika engkau mengizinkan Roh Kudus bersyafaat melaluimu dengan cara ini, hasilnya selalu mulia. Alkitab berkata, "Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia, sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus." Roma 8 ayat 27. Ini bukan dari pikiran dan pengertianmu. Itu adalah pikiran Roh Kudus yang diekspresikan melaluimu. Ayat 28 selanjutnya menyingkapkan sebagian dari hasilnya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Berserah pada Roh Kudus untuk bersyafaat melaluimu, membuat segala hal menjadi selaras dan bekerja untuk mendatangkan kebaikan, termasuk melalui seteru ataupun situasi yang menantang. Itu adalah kuasa berdoa dalam roh, di antara berkat dan manfaat lainnya. Haleluya! Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa terkasih, aku bersyukur atas karunia berharga Roh Kudus yang membantuku berdoa sesuai kehendak-Mu yang sempurna. Sekarang ini, ketika aku berdoa dalam roh, aku dipenuhi dengan kuasa-Mu, dan hidupku diselaraskan dengan maksud dan kehendak-Mu, dalam nama Yesus. Amin. Untuk lebih mendalami dan mengerti renungan kita pada hari ini, baca juga ayat-ayat berikut ini. Roma 8 ayat 26-28 AMPC. Efesus 6 ayat 18. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Jangan lupa untuk membagikan renungan ini kepada teman, saudara, dan kenalan kalian, supaya mereka juga diberkati dengan firman yang ada di dalamnya. Dan jika Anda belum menerima keselamatan, atau belum menerima Kristus secara pribadi, dan ingin menikmati kehidupan Kristus dalam dirimu, inilah saatnya bagimu. Mari ucapkan dengan kesungguhan hati doa berikut ini. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, dengan segenap hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku, dan Allah telah membangkitkan Dia daripada kematian. Aku percaya Dia masih hidup hari ini.
Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus ialah Tuhan dalam hidupku, mulai dari hari ini. Melalui Dia dan dalam namanya, aku mempunyai hidup yang kekal. Aku telah dilahirkan kembali. Terima kasih Tuhan, karena menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Amin. Selamat, Anda sudah lahir baru di dalam Kristus Yesus. Akhirnya, sampai jumpa pada renungan harian berikutnya di kemudian hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.